Di Kabupaten Pasuruan kita bersatu, menggapai mimpi dengan semangat baru. Kurikulum merdeka jadi panduan, pembelajaran berpusat pada peserta didik jadi tujuan. Kurikulum merdeka jalan kita, belajar dengan hati penuh cinta. Peserta didik jadi pusatnya, di kelas 22 kita raih cita. Metode baru yang inovatif, memberi ruang untuk kreativitas. Setiap langkah kita arahkan untuk masa depan yang cerah. Kurikulum merdeka jalan kita, belajar dengan hati penuh cinta. Peserta didik jadi pusatnya, di kelas 22 kita raih cita. Bersama kita berinovasi, menjadi yang terbaik tiada henti. Pembelajaran yang menyenangkan untuk masa depan yang gemilang. Kurikulum merdeka jalan kita, belajar dengan hati penuh cinta. Peserta didik jadi pusatnya, di kelas 22 kita raih cita. Mari kita bergandeng tangan, mewujudkan cita dalam pembelajaran. Kabupaten Pasuruan ayo terus maju, dengan PKD PJOK kita pasti mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan dan hidayahnya kita bisa menghadiri acara diseminasi program pengembangan proteksi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan angkatan ketiga tahun 2025 dengan materi merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, yaitu guru seru. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan yang terang benderang kepada kita ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Harjo, Bapak Dedi Supriyanto, SPT. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf kependidikan SDN Bunda Harjo. Sebagai pembawa acara, langsung saja saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan doa, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rafiq SPT. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dan terakhir kita sudah ya mudah-mudahan kegiatan nasihat hari ini bermanfaat kita semua. Akhirnya walaupun sholatnya al-Fatihah. Ya Allah muslim.
kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Rejo, itu Bapak Adi disediakan kepada beliau. Kami berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Undang Rejo, yang saya hormati tenaga kependidikan SDN Undang Rejo, juga yang saya hormati Pak Fajar ini sebagai narasumber yang untuk diseminasi hari ini. Kebetulan ini tugas akhir PKG ya, tahun 2024. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah pada acara diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Fajar. Selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melindungi kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa Pak Fajar melaksanakan PKG ini sudah hampir berapa? 4 bulan ya, 4 bulan, dan insya Allah ini informasi dari Pak Fajar adalah ini tugas akhir. Jadi sesuai yang ada di sini, ya. Rencana tindak lanjut diseminasi PKG PCUK Angkatan 3 tahun 2024. Ya. Ini mengangkat tema sebetulnya, temanya kemarin Pak Fajar itu mencanangkan program pekan jalan santai, gitu ya. Jadi intinya di situ membiasakan hidup sehat melalui aktivitas olahraga. Kan gampang, gitu. Jadi kalau kita rutin untuk program tindak lanjutnya adalah pekan jalan santai. Jadi membiasakan hidup sehat melalui olahraga. Ini yang diangkat oleh Pak Fajar. Harapan kami khususnya Bapak Ibu Guru di Undang Rejo adalah Pak Fajar bisa melaksanakan semuanya itu dengan baik. Apa yang direncanakan, apa yang ditindaklanjuti ini bisa berjalan dengan baik. Dan harapan kita semua Pak Fajar bisa lulus PKG. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi agar banyak manfaat nanti yang akan diberikan ke siswa, khususnya di pembelajaran PCOK. Ya. Jadi tindak lanjutnya nanti bisa diaplikasikan di situ di kegiatan pembelajaran. Jadi saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kita mendoakan Pak Fajar bisa lulus, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan semua yang ilmu yang diperoleh dari PKG ya, untuk siswa, juga nanti bisa sharing ke semua Bapak Ibu Guru paling tidak itu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Fajar diseminasinya bisa lancar. Amin, amin. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada cara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi oleh Bapak sendiri. Dalam beliau dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita semangat pagi Bu, selalu pagi Bu. Pagi, siang, malam, pagi terus.
Selamat pagi. Pagi. Ya, nggih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih. Izinkan saya di sini sebagai narasumber untuk kegiatan kami, kegiatan PKG BCOK, yaitu pengembangan kompetensi guru PCOK tahun 2024. Ini adalah bisa dianggap tugas akhir, namun belum akhir, karena nanti di bulan Desember masih ada aksi nyata. Jadi itu yang betul-betul terakhir. Tapi ini untuk kegiatan ini adalah kegiatan akhir atau tindak lanjut. Di sini kami diutus untuk memberikan diseminasi kepada kelompok belajar di sekolah. Kebetulan di sekolah kita sudah ada kelompok belajar. Jadi ini kami berkolaborasi dengan kelompok belajar Gondangrejo, yaitu Go Seru Gondangrejo Sharing Ilmu. Di sini yang saya sampaikan seperti yang Pak Dedi tadi katakan. Next, Mas. Nah, ini yang kami canangkan untuk kegiatan kedepannya, yaitu Go to Pantai, yaitu kepanjangan dari Gondangrejo itu Pekan Jalan Santai. Nah, jadi ini saya ambil nama yang sekiranya mudah diingat, yaitu Go to Pantai, ya, Gondangrejo itu Pekan Jalan Santai. Next, Mas. Nah, kegiatan Go to Pantai ini dilatar belakangi yaitu dari merujuk pada kurangnya minat peserta didik akan pentingnya aktivitas olahraga dan budaya hidup sehat yang mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh mereka sehingga rentan terserang oleh penyakit yang bisa disebabkan oleh pengaruh cuaca, pola makan, dan gaya hidup yang kurang sehat. Di sini saya lihat untuk peserta didik memang akhir-akhir ini banyak penyakit yang mereka alami, mulai dari flu, batuk, kemudian yang kemarin itu bagusen, ya. Nah, yaitu semuanya memang selain dari pola hidup yang kurang sehat, mungkin jajan yang terlalu banyak es, terlalu banyak manis, pedas, dan sebagainya. Tapi semuanya itu merujuk pada daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Nah, untuk itu saya di sini mencanangkan program ini adalah supaya anak-anak ini mau untuk berolahraga bukan hanya di sekolah saja. Jadi bisa dilakukan di rumah bersama dengan keluarga atau teman-teman mereka. Ya. Makanya jalan santai di sini saya ambil karena olahraga yang paling murah, paling mudah. Nah, di sini tujuannya adalah mengkampanyekan pola hidup sehat dengan cara berolahraga, yaitu olahraga yang murah, mudah, dan menyenangkan melalui kegiatan jalan santai. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan bersama keluarga, teman, atau masyarakat sekitar, ya. Tujuan ini adalah mengkampanyekan, jadi ada unsur mendeklarasikan atau mengkampanyekan kegiatan jalan sehat ini. Bukan hanya kita melakukan kegiatan pada event-event tertentu saja, seperti halnya 17 Agustus atau kegiatan seperti kemarin Suroan. Nah, bukan hanya itu saja. Jadi ini kedepannya saya mencanangkan setiap 2 minggu sekali di akhir pekan. Ya, tentu saja di sini Sabtu. Jadi kita semuanya yang terlibat di sini, ya, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, peserta didik, dan yang mungkin wali murid yang mau ikut bisa, atau masyarakat di sekitar sekolah juga bisa mengikuti kegiatan ini.
Ini yang saya canangkan adalah 2 minggu sekali setiap akhir pekan. Nah, kegiatan ini melibatkan selain peserta didik juga masyarakat sekitar, yaitu itu tadi, supaya mereka peserta didik ini tidak hanya berolahraga ketika waktunya olahraga saja, jadi di rumah juga membiasakan ya melalui kampanye tadi. Next. Nah, capaian yang diharapkan yaitu menyadarkan peserta didik akan pentingnya aktivitas olahraga baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta mengkampanyekan pekan jalan santai sebagai aktivitas olahraga paling mendasar. Jadi jalan ini kan paling mendasar dari kemampuan manusia pada umumnya, karena kita pertama ya dari bayi, yang pertama ya pasti jalan itu, selain tengkurap kemudian duduk merangkak, iya jalan ya, itu yang sangat mendasar sekali, murah, jadi tidak ada biaya yang apa ya yang dikeluarkan, kemudian menyenangkan. Nah, di sini ada hasil karya. Jadi ada hasil karya Bapak Ibu. Hasil karya di sini peserta didik membuat poster atau selebaran sesuai kreativitas mereka yang berisi tentang ajakan untuk rutin melakukan jalan santai sebagai bagian dari aktivitas olahraga yang menyenangkan, murah, dan mudah dilakukan. Nah, di sini saya memfokuskan pada mereka-mereka yang kelas 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kelas 1, 2 mereka hanya mengikuti saja. Nah, jadi ini mungkin bisa dibuat per kelompok. Untuk setiap kelas mungkin membuat 1 atau 2 poster, terserah mereka. Nah, mungkin di sini kalau untuk kelas 3, 4 mungkin perlu diarahkan dari Bapak Ibu wali kelas. Misalkan mereka hanya membuat karya tapi kata-katanya kita yang buat. Misalkan apa? Kemudian mereka suruh membuat kreasi sendiri. Nah, baru kelas 5, 6 kita bebaskan untuk membuat karya mereka sendiri dengan kata-kata mereka sendiri. Apa sekiranya untuk yang utama yaitu jalan santai ini. Tuh, ini tujuannya. Jadi nanti hasil karyanya tujuan yaitu membuat hasil karya berupa selebaran atau poster. Nah, nanti ketika hasil karya itu sudah dibuat dan kita sudah melaksanakan kegiatan pekan jalan santai ini, ya bisa dipasang di majalah dinding sekolah. Jadi biar dilihat oleh masyarakat umum atau peserta didik yang lain. Jadi biar selalu mengingatkan. Jadi pengingat, sebagai pengingat untuk oh iya, nanti setiap 2 minggu sekali ada kegiatan jalan santai. Begitu Bapak Ibu. Nah, sampai kapan Pak? Nah, ini saya mencanangkan setahun ke depan. Artinya begini Bu, kan istilahnya ini kan percobaan. Setahun ke depan ini berjalan atau tidak? Jangan setahun lah, mungkin 6 bulan, mungkin 6 bulan kita lihat bagaimana progresnya. Nah, gitu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu. Cukup ya? Oke, jadi sekali lagi untuk pesertanya, jadi kita semua seluruh warga sekolah ditambah dengan wali murid atau masyarakat sekitar yang ingin mengikuti. Rutenya kemana ya? Yang biasa kita lakukan saja. Jadi misalkan dari sini ke utara terus sampai tembus sawah sana. Seperti kita biasanya kegiatan jalan santai. Monggo next. Nah, di sini kenapa saya cantumkan di sini struktur rekan sejawat dalam Kombel Konangrejo sharing ilmu. Jadi di sini maksud saya seperti dari atas Pak Dedi sebagai kepala sekolah, saya sebagai penanggung jawab kegiatan, tentu saja. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain, nah ini
sebagai upaya saya bahwa saya tidak bisa berjalan sendiri, jadi membutuhkan kolaborasi dengan rekan-rekan semuanya. Lah tugasnya apa Pak? Ya menjaga kelasnya masing-masing ketika kegiatan jalan santai dilakukan. Jadi tidak berjalan sendiri, mulut sendiri gitu, tidak. Jadi supaya anak-anak tetap aman, apalagi kelas 1, 2, 3. Ini kadang rawan, mereka kadang jalan sendiri sampai lari gitu kadang. Nah, nanti juga bisa diberdayakan murid-murid yang mungkin peserta didik yang kelas 6 atau kelas 5 bisa dimintai tolong untuk mungkin membantu menjaga adik-adik yang kelas 1, 2. Nah, yang mungkin gurunya kok kau kangelan, mungkin bisa minta tolong ke anak-anak yang kelas 6. Jadi begitu. Jadi ini saya cantum semua karena kita semua terlibat. Jadi bukan hanya 1, 2 guru, 1, 2 orang yang terlibat, tapi kita semua terlibat di sini. Nah, saya pun tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan panjenengan semua. Ngaten. Monggo next Mas. Baik, di sini kita berkaitan dengan aset atau kekuatan yang dimiliki oleh SD Gondangrejo. Nah, di sini ada 4 aset. Yang pertama adalah aset manusia, yaitu di sini dewan guru, tenaga pendidik, peserta didik, dan wali murid. Nah, di sini aset manusia ini adalah kekuatan kita, di mana selain dewan guru, tenaga pendidik, dan seluruh peserta didik bisa juga diikuti oleh wali murid yang bersedia dan ingin mengikuti kegiatan ini, boleh kita ikut juga. Jadi termasuk dalam aset manusia. Kemudian yang kedua adalah aset politik. Nah, di sini adalah kepala sekolah, komite sekolah, paguyuban, dan aparatur desa. Nah, di sini berkaitan dengan perizinan tentang kegiatan ini. Tentu saja di sini izin memerlukan izin dari pertama Bapak Kepala Sekolah, kemudian karena kita menggunakan jalan desa, maka ada hubungannya dengan izin dengan komite, dengan paguyuban, dan juga dengan aparatur desa. Kemudian yang selain itu adalah aset fisik dan lingkungan. Di sini termasuk adalah sarpras atau sarana prasarana sekolah, kemudian halaman sekolah, dan lapangan serta jalan desa. Sarana prasarana yang kita miliki sangat memadai untuk kegiatan olahraga utamanya. Kemudian halaman sekolah yang luas, serta kita dekat dengan lapangan desa serta jalan desa sebagai rute kita nanti pada saat pelaksanaan jalan santai. Kemudian yang terakhir adalah aset atau kekuatan finansial. Nah, yang kita miliki adalah dana BOS, kemudian bisa jadi dari bantuan paguyuban atau dari bantuan para donatur. Nah, di sini kenapa dana BOS? Karena saya anggap di sini dana BOS insya Allah mencukupi untuk mendanai kegiatan ini. Nah, dana di sini bisa berupa pengadaan konsumsi seperti air mineral atau snack-snack kecil untuk kita. Kemudian bisa juga kita meminta bantuan dari paguyuban. Nah, kemudian juga mungkin bisa jadi dari para donatur. Donatur di sini biasanya kan ada wali murid yang menyumbang air mineral atau menyumbang di sini misalkan makanan-makanan kecil, bisa. Karena aset yang kita miliki cukup besar. Demikian. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, yaitu menemukan aspek-aspek positif dan negatif dari program. Nah, ini mungkin ada hal yang negatif atau positif dari program yang saya
sampaikan ini. Jadi nanti ini saya minta tolong dari Bapak Ibu ya, semuanya untuk mengisi refleksi. Jadi sebagai aspek-aspek positif dan negatifnya, kira-kira mungkin pendapat jenengan seperti apa? Saya akan terima dengan lapang dada, tidak masalah. Monggo. Kemudian untuk mendapatkan umpan balik, ini mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota komunitas saya ini melalui ditulis, nanti disampaikan, nanti ini juga saya cantumkan di tugas saya. Kemudian membuat perbaikan, mengambil langkah-langkah untuk perbaiki program di masa mendatang. Jadi apa saran dari Ibu dan Bapak Ibu semuanya, kritik apa, nanti saya evaluasi, kemudian akan saya kembangkan programnya mungkin menjadi lebih baik. Bahkan mungkin ada usulan dari Bapak Ibu, mungkin mungkin yang bisa sesuai mungkin. Tapi tetap di sini yang saya tekankan adalah yang mengacu pada peserta didik. Nah, kayak tadi saya buat karya membuat poster atau selebaran. Jadi tujuannya itu. Dan tidak lanjutnya adalah kegiatan ini berjalan terus. Next. Nah, ini kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi yaitu satu, kurangnya partisipasi peserta didik. Di sini peserta didik berarti siswa-siswi kita, kemungkinan adanya peserta didik yang kurang tertarik sehingga mempengaruhi teman yang lain. Nah, ini fungsi dari membuat poster tadi. Jadi supaya tertarik dengan kata-kata apa, mungkin dengan gambar apa, terserah mereka. Jadi untuk menarik minat. Jadi hal seperti ini bisa diantisipasi dengan cara tersebut. Dan juga himbauan yang disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing bisa menyemangati kegiatan tersebut. Kemudian keterbatasan waktu, kemungkinan terjadi waktu yang berlebihan dalam kegiatan karena bisa dikarenakan keterlambatan mulainya acara. Artinya misalkan kita mencarakan waktu jam 6 atau jam 7 kita berangkat, kadang bisa molor jam 8 karena mungkin ada yang belum hadir. Nah, ini tapi kita upayakan karena kegiatan ini di luar sekolah dan juga musimnya yang kita kadang siang sedikit sudah panas, makanya kita upayakan kegiatan ini dimulai sejak pagi. Kemudian keterbatasan sumber daya, jadi kemungkinan kurangnya anggota dari Dewan Guru untuk mengawasi peserta didik atau keterbatasan dalam anggaran kegiatan. Jadi sudah saya sampaikan untuk pengawas, mungkin wali kelasnya kurang terlalu banyak muridnya sehingga tidak bisa minta tolong kepada peserta didik yang kelas 6 atau kelas 5 untuk ikut membantu mengawasi adik-adiknya. Kemudian atau keterbatasan dalam anggaran kegiatan, jadi nanti kita upayakan. Jadi misalkan dari sini nggak bisa, mungkin dari yang lain mungkin bisa. Jadi kita keterbatasan itu mungkin pasti ada. Jadi seperti itu. Kemudian perubahan konteks, kemungkinan terjadinya perubahan konteks kegiatan dikarenakan sebab lain di luar rencana awal. Bisa jadi mungkin kita sudah merencanakan hari Sabtu depan, ternyata hari Sabtu hujan mulai subuh. Nah, artinya kan nggak mungkin kita laksanakan. Maka kegiatan itu akan saya alihkan ke kegiatan yang lain. Nah, jadi tidak merubah jadwal yang sudah kita buat, tapi mungkin konteksnya yang kita rubah gitu. Jalan santai nggak bisa karena kondisi cuaca hujan. Jadi kita nggak mungkin, ya makanya saya akan alihkan ke kegiatan yang lain yang tetap ada hubungannya dengan aktivitas olahraga. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin ada tambahan dari Pak Dedi? Mungkin Bu Yuli? Bu Fitri?
Oke, monggo. Langsung mulai. Saya ingin bertanya, apakah pembuatan poster itu dibuat di rumah? Baik, Ibu, terima kasih, Bu Nia. Ya, poster itu kita buat di sekolah saja karena tidak memerlukan waktu yang banyak. Karena kan satu sekolah, satu kelas itu cukup membuat 2 poster saja. Jadi nanti bisa jenengan semua ini diawasi anak-anak untuk pembuatan poster tersebut, karena nantinya tetap kegiatan ini berpusat kepada peserta didik. Yang mana kita rangkum dalam kegiatan jalan santai dan pembuatan poster. Karena di sini berbasis proyek, maka harus ada hasil yang karya yang dihasilkan oleh peserta didik, yaitu tadi pembuatan poster. Nah, kebiasaan baiknya adalah aktivitas fisik melalui jalan santai. Ya, karena jika kita atau saya mungkin mengharuskan peserta didik untuk berolahraga, mungkin yang harus ikut klub, maka mungkin akan keberatan. Dan juga berkaitan dengan kemampuan peserta didik yang beragam, tidak sama, ada yang minat, ada yang tidak. Maka ini saya ambil jalan santai ini sebagai upaya untuk membiasakan aktivitas fisik di pagi hari utamanya sebelum mereka berangkat sekolah. Bisa habis subuh, habis sholat subuh, daripada mereka tidur. Ya, ini upaya saya seperti itu. Karena sering saya pembelajaran itu ngantuk, angop. Tapi saya tahu mungkin angopnya itu bukan ngantuk karena begadang seperti kita, tapi mungkin faktor kebosanan atau apa. Jadi mereka kadang kok ketok ngantuk gitu. Jadi ini yang saya harapkan untuk kegiatan ini bisa berlanjut. Ya, sesuai target tadi 1 tahun atau mungkin 6 bulan ke depan bisa dilaksanakan. Makatan Bapak Ibu ya. Ini sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf, dan juga mohon maaf menyita waktu jenengan, waktu istirahat jenengan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian acara kita lalui bersama. Kami sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten Pasuruan kita bersatu, menggapai mimpi dengan semangat baru. Kurikulum merdeka jadi panduan. Pembelajaran berpusat pada peserta didik jadi tujuan. Kurikulum merdeka jalan kita, belajar dengan hati penuh cinta. Peserta didik jadi pusatnya, di kelas 22 kita raih cita. Metode baru yang inovatif, memberi ruang untuk kreativitas. Setiap langkah kita arahkan untuk masa depan yang cerah. Kurikulum merdeka jalan kita, belajar dengan hati penuh cinta. Peserta didik jadi pusatnya, di kelas 22 kita raih cita. Bersama kita berinovasi, menjadi yang terbaik.